harus dimulai dengan persiapan hati kita, agar kita senantiasa setiap langkah menjadi alatnya, berjalan di atas kemustahilan, dan berdiri di atas rata-rata. Puji Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Termasuk yang live streaming hari ini, seluruh dunia Mawar Sharon sedang mengikuti ibadah bersama-sama. Jadi di ruangan ini lebih banyak orang daripada yang kita kira. Lebih banyak yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Atau tahun perubahan supranatural dan perkenanan multimedia keluarkan. Dan ini adalah tema untuk tahun depan saja. Saya merasakan 2018 ini akan ada perubahan-perubahan yang mengejutkan, yang indah. Saya dalam hati masih penuh misteri, ini apa? Tapi sebagai orang percaya, kita dilengkapi dengan firman Allah. Tidak ada kejutan dan yang tersembunyi bagi kita. We're always ready. Paulus berkata, tidak ada sesuatu apapun yang rahasia bagiku. Aku tahu apa itu hidup kelimpahan. Aku tahu apa itu hidup kekurangan. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi saya kekuatan. Nah, tahun ini hanya untuk tahun depan, tahun perubahan supranatural ini, ya. Udah, matikan tayangannya. Multimedia, thank you. Hanya tahun depan, nanti 2019, di akhir tahun 2018, kita akan berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, apa yang Engkau kehendaki? Tapi tahun 2018 ini akan banyak sekali milestone. Akan banyak sekali perubahan yang akan merubah segala hal yang lain di sekitarnya. Karena itu saya memulai dengan memberikan firman untuk mengubah paradigma kita. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di Matius 14. Sebuah cerita yang gak asing buat kita. Petrus berjalan di atas air. Paradigma kita harus berubah. Sebelum perubahan-perubahan itu datang, bahkan di hidup beberapa orang sudah mulai tiba. Mari kita siapkan hati dan pikiran. Paradigma kita harus berubah. Paradigma itu apa? Paradigma itu cara pandang. Pernahkah Anda melihat sebuah gambar? Di gambar yang sama kita melihat sebagian orang melihat nenek tua, sebagian lagi melihat wanita muda. Tahu yang saya maksudkan kan? Itu paradigma. Orang lihat donat, ada yang lihat lubangnya, ada yang lihat donatnya. Itu paradigma atau cara pandang kita. Nah, Petrus dalam ceritanya ini memiliki cara pandang yang berbeda dengan 11 disciples atau 11 murid yang lain. Apapun yang menanti kita, Tuhan sudah ada di masa depan kita. Kita tidak perlu takut, gentar, khawatir apalagi. Tuhan sudah ada di situ. Because He lives, I can face tomorrow. Sebab Dia hidup, akan ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena Tuhan, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang tercinta. Tahun perubahan supranatural dan perkenanan ini harus dimulai dengan persiapan hati kita, agar kita senantiasa setiap langkah menjadi alatnya, berjalan di atas kemustahilan dan berdiri di atas rata-rata. Tidak sama dengan 11 murid yang lainnya. Kita menjadi satu-satunya yang berjalan sepanjang sejarah, berjalan di atas air sepanjang sejarah manusia. Akan ada orang yang tenggelam, tapi akan ada orang yang justru berjalan mengatasi situasi. Semua tergantung gimana kita mempersiapkan diri. Nggak tahu dengan Anda, pokoknya tahun 2018 I am ready, saya siap. Hidupku di tangan Tuhan. Kita baca sekarang Matius 14 ayat 25 sampai 29. Khotbah saya cuman ayat-ayat ini saja. Kita baca bersama-sama yuk. Yang keras ya, termasuk yang semua di seluruh gereja-gereja Mawar Sharon di mana-mana. Kita baca jemaat sampai suara kita terdengar di telinga kita sendiri. 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air,
mendapatkan Yesus. Katakan kanan kirinya, itu aku. Ya, kita semua akan berjalan di atas air, katakan amin. Perubahan paradigma itu bukanlah perubahan yang Tuhan mau kita berubah dulu, itu adalah cara pikiran. Hati dan pikiran kita dulu yang di-setel, di-tune ke FM AM-nya Tuhan. Pagi, siang, malam, selaras dengan frekuensi Roh Kudus. Perubahan paradigma atau cara pandang itu bukanlah perubahan yang lumayan. Jangan targetkan perubahan yang sifatnya step by step. Itu akan terjadi, itu so pasti. Jangan targetkan proses. Proses itu hanyalah sesuatu yang harus kita lalui. Kalau Anda mau berubah, sesuatu yang buruk jadi baik, berubahlah total. Jangan ada begini loh. Dulu merokok 2 pak, pelan-pelan ya, turun 1 pak dulu. Kalau Anda mau berubahlah di sini. Aku mau total bersih. Kalau Anda mau berani, jangan ecek-ecek kaki. Langsung keluar, lompat dari perahu. Ini bukan bunuh diri, lompat dari dari gedung tinggi. Keluar langsung dari zona nyamanmu. Berjalanlah. Dan kalau memang Anda mau memenangkan Olimpiade, berlarilah. Jangan jalan perlahan-lahan saja. Ini bukan perubahan yang lumayan. Atau yang sifatnya biasa-biasa. Anda dan saya harus bosan dengan perubahan yang demikian. Tuhan menjanjikan bahwa aku akan berubah total. Perubahanku akan radikal. Tuhan berkata bahwa keluargaku akan diselamatkan. Jangan tanggung saudara, doa puasalah. Injili mereka, tiap minggu ajak ke gereja sekalipun kalau Anda diludahi. Ya enggak sih, masa begitu sifatnya family. Tapi kadang-kadang bisa terjadi loh, ada yang bisa dianiaya. Jangan takut, all the way. Jangan kalah sama Santa Claus, jingle bell, jingle, all the way. Jingle aja all the way kok berubah apalagi. Totalitas sama Tuhan. Saya selalu punya sebuah pepatah, always aim for the sun, you might end up on the moon. You aim for the moon, you'll not go anywhere from the earth. Selalu targetkan matahari, kemungkinan besar Anda hanya berakhir di bulan. Seperti manusia pertama yang mendarat di sana. Mulia bukan dalam sejarah. Tapi kalau Anda hanya menargetkan bulan, paling cuma duduk-duduk saja di luar rumah, Anda tidak kemana-mana. Bapak Ibu Saudara, jangan berubah perlahan-lahan. Jangan berubah yang biasa-biasa. Sebab Tuhan menghendaki perubahan yang supranatural di dalam diri kita. Contoh paradigma versi duniawi, oke? Bagaimana bergesernya atau paradigm shift, atau bagaimana paradigma cara pandang dunia ini berubah. Dunianya tetap sama, perspektifnya berbeda. Sejak 9/11, sejak 11 September ketika teroris menghantamkan 2 pesawat ke gedung WTC New York, dunia tetap sama. Cara pandang orang tentang terorisme berubah. Ternyata terorisme bukan cuma di Afghanistan. Di mana-mana bisa nggak aman. Termasuk Eropa, termasuk negara-negara yang penjagaannya ketat luar biasa. Dari sejak saat itu, berubahlah semua airport-airportan. Anda masuk sepatu pun harus dibuka. Sabuk loh apa-apaan, zaman saya kecil dulu pergi ke luar negeri, nggak pernah jaket pun saya pasang, saya pakai. Loose sekali. Orang bisa bawa di pesawat dulu ada pisau yang dari logam untuk kita makan. Waktu saya kecil saya masih ingat. Waktu papa saya ajak jalan-jalan. Sekarang semuanya dari plastik. Yang untuk make up aja yang bentuknya gunting aja dikeluarin. Dunia tetap sama. Cara pandang manusia berbeda. Apalagi online marketing. Supaya Anda mengerti yang disebut dengan perubahan paradigma itu adalah sebuah informasi yang diubahkan di dunia ini. Yang akan mempengaruhi cara pandang kita akan semua informasi yang sudah biasa di sekeliling kita. Sebuah informasi yang mengubah semua informasi yang lain di sekelilingnya. Online marketing, online jasa, bahkan pembelian barang. Saya nggak perlu sebut nama company-nya, nanti memberikan endorsement di sini. Tapi itu membuat taksi-taksi konvensional jadi pusing kepala, bukan? Mall-mall jadi sepi, retail shop, toko-toko. Karena semua orang tinggal one click away, cuma 1 klik aja. Nggak perlu bayar seberapa, kadang-kadang lebih murah. Pernah pikirkan nggak? Bahkan kalau nggak hati-hati tidak mengejar zaman,
bank-bank pun akan tutup. Sehingga bank nanti akan bisa berakhir bank-bank itu jendela wawah. Kita nggak pernah tahu kalau kita tidak mau catch up. Makanya sekarang banking system juga sudah ada yang online dan sebagainya. Dunia ini sedang bergeser, cepat berubahnya. Orang Kristen jadi tiang garam, bukan jadi garam dan terang, tiang api, tiang awan. Garamnya jadi tiang. Kita diam di tempat, gigit jari, duduk sendiri, ambil tali. Hanya mau rohani begini. Pernahkah kita berpikir gereja masih berjalan di tempat orang Kristen tidak maju? Saya bukan bicara tentang pikiran, kerohanian. Masih jatuh bangun di lubang yang sama. Kebiasaan buruk, masturbasi. Pikiran kotor, negatif, gosip, bicara tentang pendeta, tentang gereja kuno. Bosanlah dengan hal-hal itu. Pendeta juga sama memikirkan tentang hal-hal dunia kuno. Kenapa jadi pendeta di zaman seperti ini? Jadi pendeta di zaman seperti ini untuk menangkan jiwa. Kalau udah gitu lebih baik berbisnis ria. Kuno cara berpikir kita. Move on. You're not only behind God, you're behind the world. Bukan hanya Anda dan saya berada di belakangnya Tuhan, ketinggalan. Kita di belakang, ketinggalan di belakangnya dunia. Kita nggak mau menerima hal-hal yang baru, cara yang baru. Padahal cara itu tidak mengubah maksud ilahi maupun firman Allah. Zaman dulu sih masuk drum di gereja langsung dikritik, itu dari setan, itu musik dari pub. Sekarang sudah ada drum, nggak apa-apa. Ketika kita mulai bergerak, memenangkan jiwa-jiwa anak-anak muda, dibilang uraan atau dibilang tidak teratur, tidak tertib, ibadah dan sebagainya. Oh my goodness, kuno. Orang Kristen harus menjadi orang pertama yang berubah dalam paradigma. Bukan berarti kita meninggalkan hal-hal yang lama yang tidak boleh berubah. Contohnya, haus dan lapar akan firman Allah. Khotbah jangan terlalu modern, tetap harus biblical, tetap harus alkitabiah. Saya ngerti itu. Jangan geser batas-batas yang telah dipatokkan oleh nenek moyangmu. Perjanjian lama katakan begitu. Artinya ada hal-hal tertentu itu bukan tradisi, tapi prinsip yang tidak boleh berubah. Jangan jadi terlalu modern, akhirnya kita melegalkan atau kita merestui dan menyetujui yang namanya pernikahan sesama jenis. Oh no. Marriage has always, pernikahan harus selalu tradisional dan konvensional. Tidak bisa kumis cium kumis ketika berkata I do atau saya bersedia. Tetap sampai selama-lamanya Tuhan menciptakan seorang pria dan seorang wanita dan menjadikan mereka serupa dengan Dia, dengan firman-Nya. Mereka harus jalan dalam kekudusan dalam pernikahan. Baru beranak cuculah penuhi bumi. Itu jangan diubah, itu firman Allah. Tapi yang saya maksudkan adalah waktu Tuhan mau membawa kita kepada hal-hal yang baru dan kita tidak biasa dengan itu, dan hal-hal itu baik, bukannya buruk, dan itu indah, banyak kita menentang. Ketika anak-anak kita mulai dipakai Tuhan dan cara berpikir dalam dunia bisnis berbeda dengan kita berkata, enggak, papa maunya begini. Belajar dari Frozen, film itu, let it go, let it go. Beri kesempatan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu untuk sumbangsikan pikiran yang Anda tidak pernah mengerti di generasimu. Be open to changes. Terbukalah untuk perubahan. Karena Allah mempersiapkan sesuatu yang baru. Katakan kanan kirinya, Tuhan mempersiapkan sesuatu yang baru. Ya. Mari kita sekarang lihat ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Katakan seperti ini, datanglah Yesus berjalan, katakan datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 1, 2, 3. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah ini loh, apa yang terjadi kalau Yesus datang kepada kita di atas air? Kita nggak merasa apa-apa karena ini sebuah cerita. Mereka melihat di Danau Galilea, kasat mata, Yesus yang selama ini ikut lelah tidur di perahu, dibanguni gelombang pun dia tidak, sekalipun dilanda badai pun Yesus tetap tidur pulas. Mereka melihat Yesus lapar, dibelikan roti. Waktu kembali lihat Yesus bicara dengan wanita Samaria. Mereka lihat Yesus manusia tiba-tiba jalan di atas air. Ini di luar paradigma mereka.
all of a sudden, tiba-tiba seluruh teologi mereka mengalami gempa bumi. Apa ini? Perubahan seperti itu yang Allah mau bawa dalam hidupmu di tahun yang akan datang. Wow! Ini sesuatu yang I've never known, tidak pernah tahu. Ini bukan pengajaran baru, Injil harus tetap lama. Tetapi wow! Ini bicara tentang bagaimana Allah akan beracara dengan Anda. Allah akan membawa perubahan-perubahan indah dan perubahan-perubahan besar. Dan itu berarti kematian bagi beberapa orang. Dan itu berarti kebangkitan bagi beberapa orang lagi. Perubahan seperti itu yang Tuhan mau bawa. Semencengangkan melihat seorang manusia jalan di atas air. Semencengangkan seolah-olah melihat seorang pria hamil. Ada ayatnya di Perjanjian Lama. Tuhan mengilustrasikan perkara baru yang akan dia bawa. Aku mau melakukan sesuatu yang baru di negeri, belumkah kau tahu? Pria memegang perutnya, hamil dengan janin di dalam kandungannya. Pria mana ada kandungan? Ini bukan bicara tentang kekacauan, itu ilustrasi Tuhan. Seaneh itu, setercengang itu dirimu ketika kau lihat, wow, Tuhan membawa perubahan ini dalam skala global maupun per family ataupun company. Tuhan mulai akan dimunculkan perkara-perkara, Tuhan akan mulai shift, Tuhan akan mulai menggeser perkara-perkara lama. Dan ini akan berjalan dengan sangat cepat. Siapkan hatimu, Yesus datang kepadamu, berjalan di atas air tahun 2018. Ayat 25, 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Iyalah ya, tentulah, dan berseru. Nah ini seruan mereka yang lucu. Seruan mereka apa? Itu hantu. Lalu teriak-teriak karena takut. Kemungkinan besar murid-murid itu paradigmanya sudah dibentuk dengan film horor yang sering mereka tonton. Mungkin si Petrus pernah dulu pergi ke bioskop nonton Conjuring dan Annabelle. Makanya waktu kelihatan yang seperti ini, langsung itu hantu, manusia itu lucu. Dia bisa membuat sebuah konklusi ketika dia takut. Ini setan. Masalah kita satu sih, paradigma cara berpikir kita seringkali dipengaruhi dengan tradisi kita dibesarkan. Apa yang kita biasa terima, dengar, dan lihat, dan apa yang pernah kita alami di masa lalu kita. Namun ini firman Allah, tahun 2018, aku akan goncangkan semua itu. What you think you know, apa yang kau kira engkau tahu, engkau akan tercengang sekali lagi. Apa yang selama ini engkau pelajari, this next year, tahun depan, kalau Tuhan berkata pada kita, kalau engkau mau berjalan dengan aku, you have to unlearn what you have learned, which are not from me. Anda harus melepaskan apa yang Anda kira Anda pelajari kalau itu bukan dari aku di tahun-tahun yang lalu. Nggak mungkin, menurut hitung-hitungan hikmat daripada ahli ekonomi, nggak bisa kamu punya bisnis, nggak mungkin survive tahun 2018 kamu gulung tikar kalau masih punya tikar. Tiba-tiba di akhir tahun 2018 Anda menoleh ke belakang, coba jelaskan. Dia berkata, maka ahli itu akan berkata, aku tidak salah, cuman kamu ini mujizat. Tidak ada teorinya, aku tidak bisa jelaskan dengan semua pendidikan PhD S3 dalam ekonom. Saya tidak mengerti kok bisa seperti Anda itu. Sampai sekarang itu mengembang ke kanan kiri. Ini nggak masuk dalam akal. Ini pasti Yesus yang berjalan bersama dengan kamu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Semacam itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu yang sudah kena sabu-sabu, otaknya sudah rusak demikian rupa? Nggak mungkin kamu bisa begitu aja lepaskan, jangankan cuma nikotin atau berapa batang rokok atau berapa pak. Dan hari ini kamu bisa seolah-olah seperti orang yang tidak pernah ngedrak dalam hidupnya. Dan dipakai Tuhan demikian rupa. Kamu bebas aja mama papa kamsyah. Sekarang kamu jadi pendeta, beritakan Injil kemana-mana. Memenangkan jiwa anak-anak muda bebas narkoba gara-gara Anda cuma sebatas penumpangan tangan. Setipis sapu tangan diletakkan pada seseorang, itu cuma tangannya, darah dan dagingnya. Kok bisa Allah memakaimu seperti itu? Datanglah mereka mulai ke mama Anda. Cici, anakmu itu kok bisa begitu ya? Mereka kan berkata, aku juga nggak tahu. Semua pengetahuan kita, semua biologi dilanggar semuanya.
Tak ada setetes pun darah kecanduan di dalam tubuhnya lagi. Anakku kecanduan firman dan membebaskan orang yang kecanduan hal-hal yang salah. Hanya Tuhan yang bekerja dalam keluarga saya. Dunia akan berkata itu hantu. Tiba-tiba Anda tahu. Dunia itu lucu. Saya pernah sekali bertemu dengan seseorang. Dia waktu berjumpa dia belum cerita masalahnya. Saya beritahu semua masalahnya. Saya beritahu Tuhan mewahyukan kepada saya atau reveal to me, menceritakan, memberitahukan apa yang terjadi. Dia kaget lalu mundur setapak langkah dan berkata, kamu itu dukun. Kenapa kok kita tahu sesuatu selalu disebut dukun? Dukun itu tidak tahu apa-apa. Harusnya mundur selangkah dan berkata, kamu itu pendeta. Lucu Tuhan dibilang hantu. Tuhan bukan hantu. Anak Tuhan bukan dukun yang tahu segala sesuatu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan kaget. Sebelum naiknya sebuah harga Anda diberitahu 1-2 bulan sebelumnya oleh Roh Kudus. Oh iya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu untuk hal yang demikian. Ada orang lain yang mau mencelakakan Anda. Anda bisa tahu duluan. Buat orang-orang mundur setapak langkah. Ketika mereka berkata itu hantu, kamu dukun ya. Tarik mereka mendekat ke Anda. Bukan, aku anak Tuhan. Maukah kamu kenal Tuhanku? Allah Maha Tahu. Begitu caranya. Karena dunia ini selalu yang namanya perspektif mereka itu dididik oleh dunia juga. Dunia hiburan, dunia dalam berita. Kita tahu firman, tahu kebenaran. No, itu bukan hantu. Lucu ya murid-muridnya, itu hantu. Kenapa kok enggak pikirannya langsung itu Tuhan? Hanya Tuhan yang bisa jalan di atas air. Kok pikirannya setan? Karena manusia cenderung pikiran negatif. Pikirannya rendah, makanya Tuhan berkata pikiranku lebih tinggi. Kenapa Tuhan seringkali berkata, kenapa manusia kok langsung konotasinya ke situ? Karena manusia memang tidak bisa berpikir bersih. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekalipun mujizat datang kepada Anda akan keluputan menerima. Kalau hati dan paradigma Anda tidak diubahkan di penghujung tahun ini. Kalau Tuhan datang pun Anda sebut hantu. Berkat datang Anda sebut kebetulan. Lalu kalau ada tanda kutip kecelakaan datang Anda sebut kutukan. Padahal sebenarnya itu ujian. Berarti di balik itu ada glory dan kemuliaan. Berkat terselubung Anda tidak bisa lihat. Jangan sampai terbolak-balik. Plus jadi minus, minus jadi plus, terang jadi gelap, gelap jadi terang, benar jadi salah, salah jadi benar. Jangan jadi orang Niniwe yang tidak bisa membedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Kita harus siap dulu. Karena orang yang rohani menilai segala sesuatu. Berkat yang Tuhan berikan seringkali mentahan dalam bentuk benih yang harus dikelola. Tapi hanya orang yang jeli rohaninya yang akan bisa mengelolanya. Kalau Anda lihat di kitab Kejadian itu unik sekali. Perhatikan bahwa dari keturunan Adam itu ada yang mengusahakan logam, besi. Coba kalau Anda tahu pertambangan, emas pun tidak berkilau ketika masih berupa tanah. Bletok saudara. Dibutuhkan orang yang visioner, yang tahu potensi bumi, yang mengelolanya, menyaringnya, menyulingnya, melihat air yang kotor di kali menjadi air minum yang bersih. Dibutuhkan pikiran visionari. Pikiran kayak gini mana bisa jadi rasul gerejawi? Tuhan disebut hantu. Chance-nya kan 50-50. Kenapa nggak 50-nya kasih kepada glory? Kenapa kasih ke kuasa kegelapan? Harusnya dalam spontanitas mereka berseru, itu Tuhan. Harusnya gitu dong. Pikiran manusia memang tidak positif, cenderung negatif. Positif aja nggak bisa, mana bisa beriman? Iman itu UMR-nya. Positif, berpikiran positif itu adalah UMR-nya iman. Positif aja nggak bisa, mana bisa iman? Nggak bisa. Oleh karena itu orang yang berpikiran negatif melulu akan selalu dilewati segala berkat Tuhan. Yang ini saya nubuatkan. Tapi orang yang pikirannya bisa dibaharui akal budi, tidak serupa dengan dunia. Artinya bukan cuma kita menjadi seperti dunia, kita tidak percaya penilaian dunia. Dan kita pun tidak menjadi orang duniawi yang menilai segala sesuatu. Kita menjadi orang rohani yang menilai perkara-perkara Tuhan dalam hidup kita. Dan hanya orang yang beginilah segala berkat akan melekat padanya. Pemakaian Allah, perkenanan Allah akan berjalan di depannya dan menutup barisannya. Orang seperti ini akan dipakai Tuhan di tahun 2018.
Di khotbah ini saya memberikan prophetic preaching, artinya saya tidak memberikan aplikasi-aplikasi seperti saya khotbahkan di dalam minggu-minggu sepanjang tahun ini. Saya selalu berusaha ke arah aplikasi, tapi tangkap isi hati. Apa yang saya khotbahkan di kebaktian 1, 2, nanti 3 replay. Saya naik ke Bukit Doa malam hari ini, saya akan bicara dengan ini part 1, nanti kebaktian berikutnya part 2 di Bukit Doa nanti. Saya akan khotbah tentang Yabes dengan judul Di Balik Doa Yabes. Saya akan kupas habis why Yabes berdoa begitu. Tapi sekarang dimulai dengan tangkap dulu isi hatimu. Kembali setiap urat-urat di dalam otak kita dan setiap jaringan hati kita harus ditune, sesuaikan dengan FM/AM-nya Tuhan. Karena Tuhan mau bekerja melalui jemaat ini. Tuhan mau memakai Anda. Tuhan mau memberkati dan memakai Anda. Turun-temurun, cucu, keturunan Anda, anak, menantu Anda. Tuhan akan pakai saudara Anda. Selamatkan papa mama Anda. Tuhan akan pakai bisnis Anda. Oh haleluya. Dan mereka terkejut dan berseru berkata, itu hantu. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jangan takut. I love Jesus. Dia itu selalu menenangkan dan tidak membuat panik. Tuhan bukan tipe orang yang kalau lagi ada kebakaran yang teriak-teriak tolong-tolong, tapi Tuhan diam-diam menolong. Tenanglah, peace, this is me. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Ayat 27 ini mengajarkan kita sesuatu bahwa perubahan supranatural di tahun depan selalu dimulai dengan sesuatu sederhana, yaitu sebuah iman dan keberanian di akhir tahun ini untuk kita memasuki hal-hal yang baru. Miliki iman dan keberanian. Tuhan bilang tenang itu kan berarti suruh kita beriman kepadanya. Jangan takut, ini aku. Tuhan bilang dulu tenang, ini aku. This is me. Dia suruh kita beriman kepadanya. Jangan takut, lalu dia suruh kita berani. Lawan kata takut kan berani. Jadi harus ada iman dan keberanian untuk memasuki hal-hal yang baru. Hal-hal yang kurang familiar dengan dirimu. Jangan pernah berkata, tapi aku gak pernah, dari dulu ya begini. Jangan pernah pakai alasan dari dulu ya begini. Orang seperti itu akan ditinggal malaikat. Sekali lagi saya ingatkan supaya jangan ada yang ngawur menerjemahkan. Ada hal-hal yang memang harus selalu begitu. Harus senantiasa begini. Kayak saya kasih contoh, pernikahan yang konvensional tadi. Alkitab jangan gantikan dengan buku-buku lain. Ada hal-hal yang harus begini. Oke? Bedakan. Tetapi Tuhan mau membawa Anda kepada hal-hal yang baru. Anda tidak bisa, kita nggak bisa selalu dalih kita adalah this is what I know, ya sudah begini ya begini. Aku nggak mau berubah, aku masih seperti dahulu. Nggak bisa diubah, bagaimana begitu? Karena Tuhan mau membawa Anda kepada hal-hal yang baru. Kita harus punya iman kepada Tuhan dan keberanian untuk melangkah ke dalam dimensi yang kurang familiar. Dan juga kepada perkara-perkara yang progresif bersama dengan Tuhan. Tahun depan adalah tahun kita harus belajar lagi. Karena tahun perubahan, setiap ada perubahan sesuatu, kita harus mempelajarinya sekali lagi. Belajar. Jangan pernah berkata selama ini aku jadi orang tua ya gini caraku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Gak menyapa kanan kiri, langsung kerja, pulang juga langsung ambil korannya, makan tidur. Gak pernah, ya dari dulu begini, gak ada komunikasi dalam keluarga kami. Udah, Tuhan gak mau dengar kata dari dulu ya begini. Untuk itulah kau punya Tuhan. Anda punya Tuhan. Supaya yang dari dulu memang sudah begini itu diubah sama Tuhan. Supaya gak begitu lagi. God is the God of changes. Dia gak pernah berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Karena dia sempurna, kita belum sempurna. Dia harus mengubah kita menjadi sepertinya yang tidak berubah, kekal selama-lamanya. Dan supaya kita bisa sampai ke sana, usia kita cuma berapa puluh di dunia ini, berubahlah secepat kilat. Kalau tidak ketinggalan dengan karakternya yang suci, yang moralnya yang sempurna, cara pandangnya yang berbeda. Kita harus senantiasa berubah. Tahun depan ini tahun akan menjadi tahun kita berubah di skala kita sendiri dalam bentuk ketaatan. Tapi di skala Tuhan, Tuhan akan membantumu dan membantuku. Perubahan itu terjadi. Dari skalanya itu berarti Tuhan akan menggeser sesuatu di kanan kirimu. Supaya anak-anaknya betul-betul bisa bebas dari rantai dan bisa masuk ke dalam pewahyuan gambar dan rupa Allah. Bapak, Ibu, Saudara, perubahan dimulai dengan iman dan keberanian.
to enter the unfamiliar, to enter new and mighty things, to enter progressive things in the Lord. Karena itu tinggalkanlah cara berpikir yang lama. Kalau perlu ya, jika diperlukan cabutlah perkataan-perkataan Anda dan saya yang pernah kita katakan di masa lalu yang sifatnya pesimis, yang sifatnya salah. Cabutlah kalau perlu. Anda minta maaf dengan seseorang, berkata, I'm sorry for what I said. Supaya jangan kata-katamu itu dijadikan penghakimanmu dan membuatmu tidak bertumbuh tahun yang akan datang ini. Apa yang kau katakan di tahun-tahun lalu. Mungkin beberapa orang perlu datang dan berkata, I'm really sorry, maafkan aku apa yang aku katakan. Dalam kebodohan, kegelapanku aku mengucapkan kata-kata yang bukan hanya yang seolah-olah sembrono, tetapi sebenarnya mengutuki aku kembali. I have to be free. Tinggalkan cara berpikir yang lama. Dan Tuhan mau melakukan perkara-perkara besar